sini deh. Nah, kalau kita jejerin kayak gini posisinya, antara Smart Neo Z dengan Saka 2 ini nggak beda jauh tampilannya. Yang ini yang ada promo. Jadi Saka 2 ini ada promo, harganya jadi 6.500.000. Kalau ada pertanyaan apa sih yang menyebabkan Smart Neo Z nggak ada diskon promo, tapi kalau yang di Saka 2 ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi dengan saya masih di hari yang sama, hari Senin tanggal 13 Desember tahun 2021. Nah, kita sudah ada di penghujung tahun ya, Cid ya? Iya, penghujung tahun, Om. Oke, kali ini saya ditemani sama Bang Ocit. Kalau nama akun Facebooknya Abdul Rosyid, ya Cid? Iya, benar. Bisa di-add, Om. Oh, bisa di-add. Kalau yang belum berteman. buat teman-teman yang belum berteman bisa di-add. Nah, posisinya Bang Ocit ini ada di penerima komplain atau servis ya? Iya, servis. Terus juga bagian biasanya yang nyiapin paket kadang-kadang Bang Ocit juga Cid? Iya. Terus apa lagi Cid? Ngirim paket juga bisa. Oh, ngirim paket bisa? Iya. Bisa apa lagi? Bisa apa aja, Om. Bisa ngadarin orang lah. Nah, oke ya, teman-teman, di depan kita ini udah ada yang namanya Saka 2. Saka 2 paket yang terbaru ini sudah kita banding dengan setelan valve adjuster. Jadi persis sama kayak Smart Neo Z. Nah, bedanya Saka 2 dengan Smart Neo Z apa? Nah, ini sudah ada Smart Neo Z-nya. Cid ya? Iya, sebenarnya. Oke, tolong Cid pegang dulu Bang Cid. Nah, bisa pegangnya ada dua. Nah, kalau teman-teman lihat, kita jejerin begini ya. Ini di sini deh. Nah, kalau kita jejerin kayak gini posisinya, antara Smart Neo Z dengan Saka 2 ini nggak beda jauh tampilannya. Teman-teman bisa lihat. Nah, perbedaannya memang ada di kontur bagian luar. Jadi kalau di Saka 2 ini di bagian body yang sebelah sininya ini berbeda dengan Smart. Terus kemudian tulisan Saka 2-nya ini memang sengaja kita hitamin. Jadi ini langsung di machining, bukan di laser marking. Kalau yang di Smart Neo Z ini di laser marking. Dua-duanya juga udah sama-sama menggunakan rel mounting 22 atau rel mounting Picatinny namanya. Ini juga sama, cuma desainnya berbeda. Kalau yang di Saka 2 ini dicowak bagian tengahnya, lebih ke arah taktikal. Kalau yang ini lebih ke arah klasik. Jadi Picatinny yang model lama, klasik lah. Tampilannya memang kalau buat lomba sih lebih elegan, lebih anggun untuk yang Smart Neo Z. Nah, dulu kan ada yang nanya ke saya, kenapa harganya beda gitu ya. Smart Neo Z-nya 7,3 juta, Saka 2-nya ini kemarin lagi program promo tuh cuma berapa? 5.990.000 ya? Iya, segitu. Oh, salah. Nah, sekarang paket yang terbaru itu harganya jadi 6.500.000 ya? 6.500.000. Jadi 6.500.000, tapi ini sudah lengkap dengan setelan ini teman-teman, valve adjuster. Jadi kalau secara fungsi ini sama persis, konstruksinya sama persis antara Smart Neo Z dengan Saka 2, nggak ada beda sama sekali. Yang membedakan hanya tadi kontur bagian luar chambernya. Sisanya sama, besaran ruang valve-nya atau ruang ledaknya sama, part-partnya juga sama semua, persis 100% sama. Kemudian popor juga bisa dibikin sama kalau memang request popornya sama, tabung juga sama, laras panjangnya juga sama. Jadi nggak ada beda.
Nah, cuman bukan kendala. Jadi kalau ada pertanyaan apa sih yang menyebabkan Smart Neo Z nggak ada diskon promo, tapi kalau yang di Saka 2 ada. Nah, kebetulan di Smart Neo Z ini masih produk yang favorit teman-teman. Jadi daftar indennya masih lumayan ya. Jadi posisinya Smart Neo Z masih inden. Kalau yang di Saka 2 ini inden tapi nggak lama, bahkan ada beberapa yang sudah ready ya. Ada yang ready. Yang Saka 2 ini sudah ready Saka 2. barangnya. Nah, jadi kalau teman-teman mau beli yang nggak mau ngantri di Smart Neo Z 7,3 juta, yang ini 6,5 juta, ini udah bisa ready. Selisih harganya berarti kurang lebih 800.000. 7,3 ke 6,5, 800.000. Yang ini yang ada promo. Jadi Saka 2 ini ada promo, harganya jadi 6.500.000. Kalau yang itu masih sama harganya 7,3 juta, belum ada diskon atau promo. Nah, kalau memang nanti ada request popor bisa. Jadi popornya mau pakai popor model ini thumb hole, mau pakai popor klasik, mau pakai mode match ya. Iya. Terus kemudian mau misalnya sonokeling masih ada nggak sih kita bahannya? Sonokeling udah nggak ada. Nggak ada ya, susah udah nggak ya? ada, susah. Nah, ya, sementara sih untuk request kayu sonokeling tuh belum bisa karena memang bahan bakunya tuh susah banget kita dapetin ya. Kayaknya sih udah mulai langka gitu si sonokeling ini. Cuman ya gitu teman-teman. Jadi request yang bisa di request ke kita itu cuma model popor ya. Model popor. Jadi model popor masih bisa di request ke kita. Terus sama apa lagi? Oh, laras. Jadi laras masih bisa di request kalau misalnya ada yang mau pakai panjang 60 atau mau ganti pakai laras LW. Ya, bisa ya? Bisa. Bisa. Termasuk penggunaan regulator. Jadi ini dua-duanya masih unit standar non regul. Jadi kalau teman-teman ada yang minta pakai regulator, opsinya banyak. Jadi bisa pakai regulator buatan Taiwan yang standar, bisa buatan Taiwan yang di springnya sudah buatan Jerman katanya. Kemudian ada juga yang minta pakai regulator Ninja atau regulator Altaros ya biasanya. Iya, Altaros. Nah, jadi satu lagi apa Huma atau apa? Jadi pokoknya request regulator bisa, nanti kita upayakan barangnya. Tapi yang umum sih paling biasanya regulator Taiwan dengan di-spring Jerman atau pakai regulator Altaros, itu yang paling umum. Nah, harganya dua-duanya beda. Kalau yang pakai regulator Taiwan berapa gitu yang di-spring Jerman harganya? Nambahnya berapa biasanya? Untuk regulator sih 800.000. Jadi untuk regulator Taiwan pakai di-spring Jerman itu ada penambahan biayanya 800.000. Iya. Sudah termasuk biaya setting. Kalau pakai Altaros berapa? Altaros bisa 2 juta berapa gitu. Oh, sekitar 2 jutaan. Nanti yang paling hafal tuh admin. Jadi teman-teman bisa konsultasi aja ke admin karena memang yang membedakan itu harga dari regulatornya ya, teman-teman. Termasuk negara produsen pembuatnya. Jadi ini beda harga. Sama laras juga bisa. Laras LW yang klasik sama Polygon kalau nggak salah kita masih ada stoknya. Nanti masalah harga teman-teman bisa tanya ke tim admin kita. Seperti biasa admin itu ada di nomornya 0812 87 47 47 17 atau bisa juga ke WA saya 0822 6000 7867.
Nah, teman-teman kemarin ada yang tanya berapa sih sebetulnya bobot Smart Neo Z atau bobot Saka 2. Ini udah ada timbangan, tapi ini timbangannya memang udah jelek. Tapi ini cukup akurat. Ini timbangan yang biasa kita pakai untuk ukuran packing ya. Ini untuk packing, jadi nanti ditimbang. Satu lagi nih, timbangan digital. Ini maksimal 5 kilo. Nanti kita zoom out aja. Oke, kita coba ya. Nih teman-teman. Ini berat unit tanpa teleskop. Kelihatan nggak di sini angkanya? 4 kilo kurang. Kelihatan? Oke. Nah, ini yang Saka 2 ya. Ini Saka 2. Beratnya tadi 4 kilo kurang. Perkiraan saya sih 3,8, tapi nanti kita tes pakai timbangan yang gram. Ini Smart Neo Z. Kita coba timbang lagi. Beratnya hampir sama, 3,8 atau 4 kilo lah. Nah, sekarang kita zoom coba yang di timbangan gram. Ini timbangan yang gram, ini udah kita posisi 0 dulu ya, dikalibrasi 0, ini gram. Jadi ini bukan kilo. Maksimumnya 5 kilogram ya. Nah, ini kita tes Saka 2 dulu. Saka 2 kita timbang. Perkiraan bobot, goyang-goyang dia, 3,9 kilo ya, 3,9. Sekarang yang Smart Neo Z, biasanya nanti ada perbedaan, itu pasti dari berat popornya teman-teman. Berat popor juga berpengaruh soalnya, berat kayunya. Nah, yang ini 3,8 ya, selisih 1 ons ya. Ini 3,8 kilo yang Smart Neo Z, tanpa teleskop, tanpa magazin. Ini videonya singkat aja, karena kalau misalnya nanti teman-teman nanya tes akurasi, itu kemudian tes fungsi dan lain-lain ya, nanti itu di pembahasan video berikutnya. Jadi video ini hanya khusus menerangkan sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Pertanyaan simpel sih sebetulnya, bedanya Saka 2 dengan Smart Neo Z apa? Kalau yang lama tanpa adjuster valve, itu salah satu perbedaannya selain kontur body. Kalau yang sekarang sudah sama semua. Konstruksinya sama, pakai adjuster valve juga. Fungsinya adjuster valve itu bukan untuk mencari setelan power ya. Jadi buat naikin power itu enggak. Jadi setelan valve adjuster itu lebih ke arah stabilnya. Stabil. Jadi tanpa regulator, dengan teman-teman ngotak-ngatik itu, silakan tonton di video sebelum-sebelumnya, itu udah ada cara setting valve adjusternya untuk mencari tingkat kestabilan. Ditambah regulator makin jos, ya Gadget. Pakai regulator makin jos. Lebih jos lagi pakai regulator yang buatan Eropa, tapi harganya ya gitu 2 juta ke atas ya kalau nggak salah ya. Jadi ada harga ada rupa ya Cid. Ada harga ada kualitas tuh. Ada harga ada kualitas. Nah, kembali lagi pertanyaan teman-teman masalah harga kita sudah jawab, baik di video Gaman, di video Saka, di video Ecoar. Saya sudah jawab mengenai harga, tapi seputar masalah harga ini masih terus ditanya. Karena memang ya, saya akuin di pasar saat ini, khususnya di pasar bedil lokal, sedang terjadi yang namanya penurunan harga gitu. Karena memang mungkin salah satunya adalah indikasi atau barometer ukurnya di perekonomian kita yang belum stabil. Cuma kalau di kita, harga itu sudah banyak kita ada perhitungan sendiri ya teman-teman. Ada HPP-nya, harga pokok produksinya. Kemudian juga kita ada kerjasama dengan PT Pindad Engineering Indonesia. Dari mulai pengawasan pengerjaan sampai penggunaan materialnya tuh semua terkontrol dan terstandarisasi. Ya bisa dikatakan itu SNI-nya, karena memang belum ada satu lembaga pun yang menerapkan standar nasional Indonesia untuk kategori senjata api olahraga atau senapan angin ini, belum ada. Karena belum ada, ya saya menganggap bahwa mungkin ya saat ini Pindad lah yang salah satunya BUMN yang paling tepat untuk dirujuk mengeluarkan standarisasi tadi. Dan kita sudah mengikuti ke acuan dari standarnya mereka. Ya Cid ya. Ada yang ditanya nggak Cid sama teman-teman biasanya Cid? Apa Cid keluhannya Cid? Keluarnya mah paling ini doang sih. Apa? Yang jarak maksimalnya
Jarak maksimal jarak maksimal berapa meter gitu? berapa meter? Oke. Akuratnya? Akuratnya. Iya. Kalau kita bicara tentang akurasi, standar laras kita ini kan panjangnya kalau di Semar sama Saka tuh 50 cm, sorry, 50 cm. Standar uji akurasi kita itu 30 sampai 33 meter kalau nggak salah. Iya, sekitar segitu ya. Ya 30 meter lah, kita anggap 30 meter, dan kita melakukan pengujian itu bukan di lapangan terbuka, tapi kita punya lorong. Jadi kita lakukan itu di bawah tanah lah, kasarnya di bawah tanah untuk tes uji akurasinya. Kenapa harus di dalam lorong? Karena menghindari adanya angin dari kiri atau kanan. Kan kalau di dalam lorong gitu sepanjang 30 meter itu relatif nol anginnya. Memang ada salah satu faktor yang dihitung adalah humidity atau kelembapan, tapi menurut kita faktor itu kecil, bisa diabaikan. Nah, jangkauan pelurunya berapa meter? Sebetulnya kalau standarnya di kita di 30 meter, untuk penggunaan laras ini ya, dengan laras standar untuk kategori lomba metsil atau lomba band race masih bisa masuk. Karena itu kan sekitar 40-an ya, 40 meteran. Masih bisa masuk teman-teman. Tapi kalau teman-teman masih nggak pede dengan laras buatan kita, mau pakai laras EW silahkan. Terus untuk jarak akurasi di hunting, silahkan juga cari referensi di YouTube. Ini memang bukan kita yang bikin videonya, tapi banyak pengguna atau teman-teman user ya, teman-teman kita yang membuat video untuk berburu, kemudian untuk tes akurasi, jaraknya berapa, speednya berapa, sudah banyak. Dan menurut saya bagusnya sih teman-teman yang punya keinginan untuk beli ini mau nanya, sebaiknya sih nonton video teman-teman kita yang sudah menggunakan Semar Neo Z dan Saka 2, karena itu jauh lebih objektif dan hasilnya itu langsung ke pengguna, nggak ada rekayasa, dan kita juga nggak bayar mereka untuk membuat video itu. Jadi artinya itu pure murni review yang otentik sekali dari para pengguna mengenai produk kita. Nah, saran saya cari referensinya yang ke situ, jangan cari ke referensi yang off-breaker. Kenapa? Kalau off-breaker ini biasanya suka ada misi khusus, disuruh ngoprek punya kita, nanti punya kita dijelek-jelekin. Itu udah banyak yang saya tonton videonya sendiri ya di YouTube. Saya nggak komen, nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman mau cari tahu info yang sebenarnya, realnya, ya silakan, nggak apa-apa. Karena tuh banyak sekali kontennya di YouTube itu, banyak banget kontennya, bisa digali sendiri supaya teman-teman ada feel yakin gitu kan, punya konfidensial yang kuat untuk membeli produk kita. Nah, kalau masalah kualitas, kami bertanggung jawab seperti biasa. Standar kita garansinya 1 tahun ya, Cid ya? 1 tahun. Garansi 1 tahun, baik servis maupun spare part. Semua biaya kita yang tanggung teman-teman, jadi nggak usah khawatir. Misalnya teman-teman ada cacat produksi dari kita, biaya penggantian partnya itu kalau memang harus ada yang diganti spare partnya, itu kita kirim ke teman-teman free. Jadi biaya partnya gratis, biaya kirimnya juga gratis ya, Cid? Iya, tinggal masang sendiri. Nah, nanti untuk pemasangan dipandu sama Bang Ocit biasanya, atau Mas Rudi sama Mas Anto yang di Sumedang ya, bisa di situ ya. Dipandu by phone, bisa juga pakai VC kan teknisnya. Nah, kita menyederhanakan komponen di senapan angin buatan kita. Tujuannya adalah salah satunya itu user friendly, bahasa kerennya. Tahu nggak user friendly? Nggak tahu. Lu mah nggak ngerti. Nah, jadi user friendly itu maksudnya dipakainya tuh nggak sulit gitu loh. Jadi artinya teman-teman yang nggak nguasain senapan pun ketika terjadi kerusakan, tinggal beli spare partnya dari kita, bongkar yang lama, pasang lagi tuh mudah, dan bisa dipandu dengan telepon ya. Iya. Telepon atau video call, kirim-kirim videonya juga bisa. Itu biasanya masalahnya terselesaikan ya, karena memang saya membuat atau mendesain ini, kita sederhanakan komponennya. Tujuannya supaya kalau ada kerusakan, teman-teman kan wilayahnya beda-beda nih ya, Cid ya. Kita ngirim ke Aceh, ke Sumatera lah ya, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Indonesia bagian timur kayak NTB, NTT itu juga kita kirim. Nah, kalau ada kendala dengan unit dan unitnya harus berangkat balik ke kita, itu kan akan memakan biaya yang cukup besar di ongkos kirimnya ya. Di ongkos kirim. Waktu juga. Jadi lebih baik part-part kecil ini kita sediakan, kalau memang terjadi problem itu tinggal pasang, plug and play namanya. Nah, saya berusaha untuk membuat satu standar ukuran di spare part kita
supaya ini bisa digunakan dalam jangka waktu yang relatif cukup lama. Target kita memang senapan angin ini ya, untuk buatan kita akan tersedia spare partnya kurang lebih 15-20 tahun ke depan. Jadi nggak usah khawatir. Misalnya beli hari ini, produk tahun 2021, ya tambahin aja 10-15 tahun ke depan tuh insya Allah masih ada spare partnya. Kalaupun nggak ada spare partnya, kita akan bikinin. Itu janji kita. Komitmen kita ke teman-teman, pasti kita bikinin spare partnya. Supaya ya namanya barang kan ya, namanya barang dipakai motor aja atau mobil kalau dipakai lama-lama ada komponen yang aus ya Cid ya. Iya, pasti ada yang mau diganti lah. Ada yang mau diganti, ada yang mau di-upgrade gitu. Itu akan mudah cari spare partnya. Oke teman-teman, saya rasa videonya cukup sekian, singkat aja. Salam dari saya dan Bang Ocit. Silahkan kontak kita, hubungi admin kita jika berminat. Dan sekali lagi saya ucapin banyak terima kasih untuk semua kritikan dan saran yang membangun untuk kita. Salam satu laras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.